Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah, kelas 11 IPS 2, nomor absen 24. Saya akan membahas mengenai pacaran. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran merupakan kebutuhan pokok, sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang yang jomblo, yang hidupnya ngenes karena tidak ada pasangan. Apa sih yang bisa kita banggain dari pacaran? Pegangan tangan, saling pandang memandang lawan jenis, atau pasang status di sosmed. Teman-temanku yang senantiasa menjomblo, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Yang tadinya sekolah urusan nomor 1, jadi urusan belakangan. Suara azan berkumandang pun sudah tidak dihiraukan. Yang ada hanya dia dan dia. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Isra, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fasih atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran surat Al-Isra ayat 32. Lalu, jika itu zina, apakah zina itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada bagaimana kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia, karena cintalah keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Oleh sebab itu, Allah menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Lantas, bagaimana penyaluran cinta yang dimaksud dalam Islam? Yang pertama, niatkanlah pada Allah. Jangan mencintai karena hawa nafsu seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sungguh menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan untuk beribadah kepadanya, seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Qasas ayat 50, yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Yang kedua, menjaga pandangan mencintai seseorang yang belum menjadi muhrim tentu tak boleh berlebihan. Misalnya dalam memandang, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan muhrimnya pun termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat kita sebagai muslimah sedang jatuh cinta, kita hendaknya menjaga pandangan dan kehormatan sebagai muslimah. Seperti dalam hadis yang artinya, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita, bukan mahram dengan pandangan lain. Karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan, termasuk urusan yang berhubungan dengan memperjuangkan cinta. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, jika ia mendekat pada sejengkal, aku mendekat padanya sehasta. Aku mendekat padanya sedepak, dan jika ia datang padaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Hadis riwayat Bukhari. Dari semua hal tersebut, ada tidak yang sudah kalian lakukan atau kalian terapkan? Pasti belum ya? Mulai sekarang, janganlah kalian memulai sesuatu hal yang mendekati zina, salah satunya itu pacaran. Allah tidak melarang kita untuk menyayangi sesama lawan jenis, tapi kita sebagai umat Islam harus mengetahui batasan-batasan dalam hal tersebut. Sekian dari saya. Jika ada banyak kesalahan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, jauhi zina dalam memperjuangkan cinta. Hal utama yang harus dihindari dari zina yakni zina dalam bentuk apapun, baik zina hati, zina mata, pikiran maupun perbuatan. Karena semua itu tergolong dosa, seperti yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berholawat atau berduaan dengan seseorang wanita tanpa
disertai mahramnya karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Contohnya ialah memperjuangkan cinta dengan menyatakan tetapi tidak segera menghalalkan hubungan tersebut, dan contoh yang paling sering kita temui ialah dua orang yang sedang mencintai dan menjalin hubungan yang dilarang oleh syariat Islam, yaitu pacaran. Yang kelima, sholat istikharah. Sholat istikharah ini dianjurkan untuk mendapatkan kemantapan hati. Dengan menjalankan sholat istikharah, Allah akan memberi petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga terhindar dari jalan yang sesat atau langkah yang salah. Seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 89 yang artinya, Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku seorang diri, engkaulah ahli waris yang paling baik.